Hai, kembali lagi bersama saya Cak Zarko di segmen terbaru di Zarko TV, yaitu Tips Olimpiade with Cak Zarko. Kali ini kita akan membahas materi yang pertama, yaitu terkait dengan sudut azimut dan bearing. Pasti kalian sudah tahu kan ya, kalau misalkan sudah belajar tentang pemetaan, tapi mungkin masih bingung bagaimana cara penggunaan sudut azimut maupun sudut bearing itu sendiri. Maka kita akan belajar di sini, meskipun saya tidak akan menjelaskan secara detail. Oke, kita akan next. Tapi jangan lupa untuk subscribe ya, Zarko TV, karena subscribe itu gratis, tidak membayar. Ya, paling cuma keluar kuota saja. Ya, daripada kuota digunakan untuk nonton yang tidak, ya, penting kuotanya digunakan untuk nonton Zarko TV. Awas, gak subscribe. Oke, next. Apa yang dimaksud dengan azimut dan bearing itu? Azimut dan bearing itu dalam konsep pemetaan itu biasa digunakan pada saat ingin menentukan arah dari suatu objek. Biasa digunakan dalam penerbangan, kemudian juga biasa digunakan dalam militer, atau juga biasa digunakan di dalam kegiatan yang mungkin kita tidak bisa menggunakan aplikasi Google Maps, ya. Kita hanya bisa menggunakan alat manual, ya, seperti kertas ataupun dengan kompas. Bahkan meskipun ada Google Map pun, ya, seperti penerbangan maupun kapal laut, itu tetap menggunakan azimut dan bearing ini. Kita tidak mungkin kemudian menentukan arah itu menggunakan arah kanan kiri, karena kanan kiri itu relatif. Ya, kalau kita bilang ke depan itu ada arah kanan, nanti ketika kita sudah belok kanan, kanannya akan beda. Tapi ketika kita menggunakan azimut, ketika kita menggunakan bearing, maka arahnya akan menjadi tetap, alias lebih pasti, ya, lebih pasti atau absolut. Nah, nanti ada azimut. Ya, azimut itu nanti patokan arahnya diperhitungkan dari arah utara dan searah jarum jam. Kemudian untuk bearing itu ada dua patokan, yaitu dari utara dan selatan, dan ke arah yang terdekat, bisa searah atau bisa berlawanan arah jarum jam. Bagaimana detailnya? Kita akan lanjutkan. Oke, contoh di sini adalah sudut azimut yang pertama. Diketahui bahwasanya di gambar sebelah kiri itu ada peta Konoha dan Suna. Saya selalu mencontohkan dari salah satu anime favorit saya, yaitu anime Naruto. Ya, meskipun ada anime-anime yang lain. Kita nggak bahas itu, kita lanjutkan. Jadi di sini Naruto kebingungan bagaimana caranya menentukan arah Konoha ke Suna. Itu berapa derajat, itu kebingungan menggunakan sudut azimut. Kemudian di sini Shikamaru menunjukkan hasilnya, dioret-oret petanya yang dimiliki oleh Naruto. Nah, kemudian hasilnya adalah seperti yang ada di sini. Dari Konoha ke Suna, ditarik garis dulu, lurus ke arah utara, kemudian baru dibuatkan arah sudutnya. Konoha ke Suna, berarti arahnya itu searah jarum jam dari utara ke arah Sunanya. Nah, jadi dari sini, ini kayaknya kursor saya nggak akan kelihatan ya, karena ini tampilan dari Canva. Jadi dari Konoha searah jarum jam ke arah Suna. Ya, ikuti arah panah ini. Ini contoh yang pertama. Kemudian contoh yang kedua, ini ada peta lagi Naruto dapat. Itu bukan Konoha Suna lagi, tapi Konoha sama Iwa. Bagaimana caranya? Apakah kemudian dari Konoha itu berlawanan arah jarum jam ke arah Iwa? Jawabannya tidak. Karena dalam konsep sudut azimut ini, yang perlu digarisbawahi adalah bahwasanya arahnya itu harus searah jarum jam dan patokannya itu dari utara. Maka kemudian Shikamaru menunjukkan, dioret-oret lagi petanya, dan setelah dioret-oret hasilnya seperti ini. Jadi dari arah Konoha dia seakan-akan kayak munyer, ya, searah jarum jam, kemudian baru ke arah ke Iwa. Sebelumnya antara Konoha dengan Iwa ini ditarik garis lurus terlebih dahulu, kemudian juga ada garis bantu yang menuju ke arah utara sebagai patokannya. Nah, ini untuk penggunaan sudut azimut.
Ya, kalau misalkan ada pertanyaan, silakan ditulis di kolom komentar. Next. Nah, ini untuk yang sudut bearing. Nah, sudut bearing ini tadi sudah dijelaskan di awal, bahwasan sudut bearing ini boleh berlawanan arah jarum jam. Ya, boleh searah dan boleh berlawanan arah jarum jam. Dan ada satu tambahan lagi, bahwasanya sudut bearing itu tidak boleh lebih dari 90 derajat. Nah, kemudian untuk patokannya, ya titik awalnya itu untuk arah sudutnya itu titik awalnya bisa dari utara dan juga bisa dari arah selatan. Kemudian ke arah yang lebih dekat, apakah nanti utara ke barat, utara ke timur, selatan ke barat atau selatan ke timur. Nah, ini langsung saya kasihkan 4 model ketika kita menggunakan sudut bearing. Apabila titik tujuan itu berada di sebelah timur laut dari titik awal, maka nanti searah jarum jam dari utara ke timur. Oke, yang pertama. Kemudian yang kedua, jika titik tujuannya itu berada di barat laut dari titik awal, maka nanti sudut bearingnya dihitung berlawanan arah jarum jam dari utara ke barat. Sebaliknya pula ketika titik tujuan itu berada di barat daya dari titik awal, maka nanti arah sudutnya itu searah jarum jam, kemudian dari selatan ke arah barat. Kemudian kalau misalkan tujuan itu berada di tenggara titik awal, ya, maka nanti arahnya berlawanan dari arah jarum jam dari selatan ke timur. Nah, yang perlu kalian ketahui tadi tidak boleh lebih dari 90 derajat dan nanti dikasih keterangan kalau misalkan itu soalnya berupa soal isian. Jadi misalkan di sini besarnya kira-kira berapa kalau segini? Mungkin 70 derajat ya. Jadi tulis saja 70 derajat utara ke timur, berarti U strip T. Itu kalau pakai bahasa Indonesia. Ya, kalau pakai bahasa Inggris berarti north to bahasa Inggrisnya timur, east ya. Tapi kalau pakai bahasa Jawa end to end ya, ngalor ke ngetan ya. Jadi itu ya, jadi dikasih keterangan arahnya ya. Jadi 70 derajat NT. Pun demikian dengan yang ini berarti kok N ke T, U ke T. N itu kan bahasa Inggris ya. Kemudian ini U ke B, kemudian kalau yang ini S ke B, kemudian kalau yang ini S ke T. Tergantung nanti disesuaikan dengan soalnya itu pakai bahasa apa, apakah bahasa Indonesia atau bahasa Inggris. Ya. Ini penggunaan sudut bearing. Lalu yang selanjutnya yang menjadi pertanyaan kita semuanya adalah bagaimana untuk cara perhitungannya. Seperti yang sudah saya jelaskan di awal tadi, kita tidak akan membahas secara detail ya, bagaimana cara perhitungannya, karena saya yakin untuk masalah persudutan ini ya, itu sudah kalian pelajari di pelajaran matematika. Bagaimana besar sudut kalau misalkan satu putaran penuh ya, itu berapa derajat, jangan sampai lupa itu ya, itu pelajaran matematika SD dan SMP. Ya, kalau SD mungkin belum ya, belum banyak, tapi di SMP kan sudah diajarkan ya sifat-sifat sudut. Bagaimana besar sudut kalau garisnya lurus, bagaimana besar sudut kalau di dalam bentuk poligonal, segitiga, segi empat, dan seterusnya. Bagaimana kalau misalkan sudut itu saling berseberangan. Contoh berseberangan di sini adalah kayak K1 dengan K3, ini kan saling berseberangan. Ya, K2 dengan K4 ini kan saling berseberangan. Kira-kira sifatnya apa? Apakah sudutnya sama atau harus ada pengurangan? Nah, itu nanti kita harus pelajari lagi di pelajaran matematika. Bagaimana kalau yang sejajar? Sejajar itu ya contohnya K2 sama sejajar itu saya lupa ya, K2, K3 atau K2 dengan L2. Pokoknya antara yang sejajar atau berhadapan. Nanti saya juga buka buku matematika saya. Jadi itu ya. Jadi yang penting di sini kita sudah belajar bagaimana cara mengoperasikan perhitungan sudut azimut, dan kita bisa mengoperasikan bagaimana cara menggunakan sudut bearing.
Nanti kalau kalian merasa bahwa video ini terlalu cepat karena memang saya hanya menjelaskan secara singkat, silahkan nanti bisa diulang kemudian di pause video ini, nanti silahkan dipahami dengan seksama, dan kalau misalkan masih belum paham bisa ditanyakan di kolom komentar. Sekali lagi jangan lupa untuk subscribe dan terima kasih.